Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nisolanisa. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2022 dengan NIM 5301422028. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UJT dan UJF dalam analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS. Nah, jadi analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Dan UJT ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Sedangkan UJF ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Sedangkan koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi teman-teman, di sini saya mempunyai data, yaitu ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi. Yang mana motivasi ini sebagai X1 dan minat ini sebagai X2 dan Y sebagai prestasi. Jadi di dalam UJT dan UJF dalam regresi berganda ini terdapat hipotesis, yang mana hipotesis ini adalah pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antar variabel ini. Jadi hipotesis ini ada 3. Yang pertama, hipotesis 1, terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Motivasi 1 terhadap prestasi Y, hipotesis 1. Selanjutnya yaitu hipotesis 2, yaitu terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi Y. Terus selanjutnya yaitu ada hipotesis ketiga atau H3, terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Selanjutnya yaitu ada tingkat kepercayaan yang mana 95% dengan A sama dengan 0,05. Jadi teman-teman, sini saya akan melakukan simulasi uji coba UJT dan UJF terhadap regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Dengan cara yaitu yang pertama buka aplikasi SPSS. Nah, kita klik ke new file. Nah, selanjutnya ada tampilan seperti ini. Lalu, dari data Excel tadi, kita kopas. Terus Ctrl+C. Lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalian klik variable view. Nah, untuk name ini diganti sesuai dengan X dan selanjutnya ada Y. Nah, di sini untuk labelnya yaitu keterangan dari X1, X2, X dan Y-nya. Sesuai dari data yang tadi kita punya, X1 itu motivasi, X2 minat, dan Y itu prestasi. Jadi di sini X1 itu di label kita namain motivasi. Motivasi. Selanjutnya X2 ini kita namain minat. Kita labeli. Dan Y ini sebagai prestasi. Oke, kalau sudah dinamai ini, kita tipenya numerik desimal 2, oke. Seperti yang digambarkan seperti ini, kemudian kita kembali ke data view. Nah, untuk melakukan UJT dan UJF ini, kita klik pada menu Analyze, selanjutnya kita ke Regression, selanjutnya kita ke Linear. Nah, jadi ada di sini dependent dan independent. Yang termasuk dependent itu prestasi, karena prestasi ini dipengaruhi oleh dua variabel motivasi dan juga minat.
prestasi kita masukkan ke dependen, dan minat dan motivasi kita masukkan ke independen karena minat dan motivasi tidak terpengaruh oleh variabel lain. Oke, ketika udah seperti ini, kita klik OK. Nah, selanjutnya ini adalah output dari uji T dan uji F, yang mana terdapat beberapa tabel, ada variabel entered atau removed, terus ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Di sini saya mau menjelaskan tentang tabel koefisien. Dari tabel ini dapat disimpulkan pengujian hipotesis H1 itu diketahui dengan H1 motivasi terhadap Y, diketahui nilai sig ini, yaitu untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,01, yang mana lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T dihitung 3,639, yang mana lebih besar dari T tabel 2,013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 atau H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan terhadap Y. Jadi terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi. Selanjutnya yaitu hipotesis kedua atau H2 terkait dengan minat. Diketahui nilai sig itu 0, atau untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T ini sebesar 6,839, yang mana ini lebih besar dari T tabel 2,013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y, atau terdapat pengaruh terkait minat terhadap prestasi. Selanjutnya yaitu ada tabel ANOVA. Nah, berdasarkan dari output ini, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00, yang mana ini lebih kecil dari 0,05, dan nilai F ini dihitung 499,523, yang mana ini lebih besar dari F tabel 3,19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap simultan terhadap Y. Jadi H3 dapat disimpulkan bahwa minat dan motivasi ini berpengaruh atau simultan terhadap Y atau prestasi. Selanjutnya yaitu ada tabel model summary. Nah, berdasarkan output ini diketahui bahwa nilai R square yaitu sama dengan 0,955. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 95,5%. Jadi koefisien determinasi tadi yaitu sebesar 95,5%. Jadi tadi H1 dan H2-nya itu masuk koefisien, ANOVA itu masuk ke H3, dan koefisien determinasi itu model summary. Dari output tadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh signifikasi terhadap variabel Y, baik secara individu maupun simultan. Pengujian hipotesis pertama atau H1 menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T dihitung 3,639, lebih besar dari T tabel sebesar 2,013, sehingga H1 diterima. Pengujian hipotesis kedua atau H2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T dihitung 6,893, lebih besar dari T tabel
sebesar 2,013, sehingga H2 diterima. Selain itu, pengujian hipotesis ketiga dengan uji V menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai F dihitung adalah 4,9523 lebih besar dari F tabel sebesar 3,19 sehingga H3 diterima. Koefisien determinasi menunjukkan nilai R square 0,955 yang berarti bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan mampu menjelaskan 95,5% variasi yang terjadi pada variabel Y. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau motivasi dan juga X2 atau minat memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap variabel Y atau prestasi. Jadi, minat dan motivasi ini berpengaruh terhadap prestasi, atau X1 dan X2 ini berpengaruh sangat kuat terhadap Y. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.